apalagi ya pemeriksaan pasang spekulum, ngambil sampel IVA, pasmir gitu, duduk. Kadang suka ada yang berdiri loh, mungkin karena nervous gitu ya. Tapi padahal sebenarnya harusnya duduk, karena kan kita melihat ini ya, melihat lapang pandang gitu. Ini kok kayak ada yang lepas tadi ya. Nah ini harusnya terpasang ini. Iya, ini kan porsio kan uterus ya. Uterus. Nah, ini porsionya nih. Atau mungkin ini khusus yang buat ini ya, buat kita melihat gitu ya. Kalau di sini kan gelap ya. Udah ada kok. Ada juga di sini. Jadi ini uterus, gini ya uterusnya kita ya. Kita pikirin enggak ya? Terus nanti jepitan nakulumnya itu di antara jam 10 sama 2 di sini ya. 10 di sini. Dijepit berarti. Iya, dijepit pakai tenakulum nih alat-alatnya ya sekarang ya. Ini adalah Superti. Kok nggak ada itunya? Udah diambil, yang biru Mana? Oh iya ini nih. Nah ini. Jadi ini tulisannya tuh biru untuk penandanya ya. Terus ini sepertinya juga nggak boleh udah posisi kayak gini. Jadi dipasang kayak gininya itu sesaat sebelum masuk. Karena apa? Nanti ininya letoy. Oh. Gitu tangkainya. Kenapa dia bentuknya seperti T? Karena kayak gini ya. Nah ini kan nanti buat nyangsang gitu di situ deh. Biar ini ketika ini nanti masuk gitu kan, kalau nanti kayak gini rawan ekspulsi, lepas gitu. Jadi ini kan harus biar nggak rusak juga ininya, dipasang di apa ini namanya pendorong ya, mana sih pendorong? Oh ini nih pendorongnya, inserter. Ini inserter ya sama pendorong. Namanya inserter, ini pendorongnya yang dimasukkan untuk melepaskan ininya. Jadi koperti tembaga ya, ini tembaganya nih, yang ini, yang apa sih warnanya ini, yang kayak logam ya. Yang ini fungsinya untuk alat kontrasepsinya ada di sini, gitu. Jadi dia menciptakan peradangan steril, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang lekore, vaginitis kayak gitu ya, itu kontraindikasi karena sebenarnya dia juga kan udah peradangan. Jadi tambahin dengan adanya IUD jadi tambah radang, gitu, malah jadi infeksi, gitu. Nah ini peradangan steril, gitu ya. Itu nanti yang akan membunuh dari apa tuh sperma, gitu. Jadi nggak terjadi pembuahan atau fertilisasi, gitu. Nah, ini alatnya ya. Alatnya apa aja di situ? Sebutkan. Ini steril ya, jadi sekali pakai. IUD-nya Puperty model TCU380A. Karena kan ada yang kayak spiral gitu. Iya. Makanya orang dulu tuh ngomongnya mau pasang spiral gitu, terus sebenarnya IUD gitu ya. Karena bentuknya seperti S spiral, terus kalau ini seperti huruf T gitu, macam-macam kalau di Google itu. Dan ini untuk sekali pakai gitu, steril ya. Terus selain ini ada yang namanya spekulum. Spekulum ini disesuaikan dengan pasiennya juga. Kalau spekulumnya terlalu kekecilan ya nggak nyaman juga ya, kebesaran juga nggak nyaman juga, jadi disesuaikan karena spekulum kan banyak ukuran gitu. Biasanya buat mengecoh disandingkan dengan berbagai ukuran tuh kalau osteoporosis. Terus apalagi nih, ini tuh korentang ya, korentang ini yang buat desinfeksi kayak gitu. Korentang atau apa ya, tampon tang, korentang atau tampon tang. Ini juga bisa juga sama ya, cuma ini ujungnya bulat ya, gitu. Terus, nah ini nih, tenakulum nih, maknya buat di jepitkan,
porsionya ya, di porsionya sini kan bentuknya seperti ini ya, gini. Nah, atau gini ya, gini. Kan ada yang antefleksi, ada yang retrofleksi gitu kan, bentuk uterusnya. Nah, ini bentuk bekas jepitannya. Jadi misalkan seperti ini ya, kan kita di jam 10 atau salah satu dong, jangan dua-duanya, masa dijepit dua-duanya. Tenakulumnya 1 ya di sini, nanti jepitnya kayak gini, misalkan di jam 10, nah sampai bunyi, sampai ngunci kayak gini. Nah, saya juga takut jadinya nggak pakai KB. Suaminya juga nggak di sini, lo curhat. Ada untungnya juga ya, jadinya nggak usah KB lah, takut kayak gini kan, ada segala efek sampingnya kan ya. Jadi emang nggak enak banget kan KB itu, enakan tuh yang alami gitu. Tapi misalkan KB alami kelamaan ngangkat jadi deh. Ngangkat apa coba? Ya wajar lah ya, masih belum pengalaman ya, atau acting ya. Terus kalau kalender juga kan kadang siklusnya juga nggak sesuai, nggak teratur. Nah itu juga ada kegagalannya juga. Oke, alatnya terus ini apa namanya, sonde. Sonde ini untuk sondasi ya. Jadi untuk mengukur panjangnya uterus. Normalnya kan sekitar 7-8 ya panjang uterus yang biasa gitu. Kalau yang habis melahirkan kan berarti dia habis melebar tuh isi janin, berarti ya bisa sampai 8 lebih gitu. Nah, sini nih biasanya. Oke, ini sonde untuk sondasi. Terus apa lagi? Nah, ini kalau kayak gini nih, ini on ya. Jadi kalau ada bunyi kayak gitu, misalkan kayak gini, nah ini on juga, on steril nih harusnya. Ganti alat gitu. Kalau dulu tuh ya saya ujian sama dokter Susi tuh, horor banget. Keluar deh, silakan deh, ulang. Kalau dulu tuh modelnya tuh panum ya, jadi per station, per skill gitu. Jadi kalau misalkan skillnya ini nggak lulus gitu kan, kalian kan di rata-rata ya, daftar nggak lulus sih tambah banyak, misalkan IUD apa kayak gitu, model dulu konvensional. Oke, baik, berarti sudah ya, perkenalan alat kita sudah. Selanjutnya ini desinfeksi, pakai ini tampon tang atau korentang. Kasanya adalah kasa yang betadin, jangan alkohol, nanti perih ya, pedes gitu, nggak boleh juga. Nah dari sini ya, jangan sampai kena ini anus, nanti dari anus naik turunnya nanti jadi nggak steril juga. Dari atas ke bawah ini ya. Oke, di sini juga nah kunci set, misalkan sini sisi asal lah misalnya yang bersih gitu. Oke, lagi ya, sampai bersih mungkin, seluas mungkin. Kan ini sudah ya, sampai ke sini inguinal ini gitu ya, terus ini. Nah terus terakhir ya misalnya ya, ini lagi. Nah terakhir baru ke anus set gitu. Nah kalau udah terakhir kan nggak mungkin dipakai lagi kan tuh. Nah desinfeksi. Terus kita udah melakukan pemeriksaan dulu ya sebelumnya, RVT atau mungkin palpasi gitu. Jadi untuk menyingkirkan kontraindikasi pemasangan IUD. Misalnya kan ada tumor ya, ada inflamasi yang ada, kita kan udah inspeksi, udah palpasi, kalau perlu di manual gitu ya. Oke, ya sip. Nah terus pakai yang bolong. Nah gini. Nah kalau kayak gini kan ini steril, tanya ya. Jadi kita pegang yang gini juga nggak apa-apa.
Terus sarung tangannya juga steril kalau bisa ya. Pertama kita udah desinfeksi yang luar, selanjutnya desinfeksi yang dalam gitu, nggak cuma bagian luarnya aja, kita desinfeksi bagian dalamnya. Mungkin ada lendir-lendir atau sekret-sekret atau apa gitu ya masuk ya. Bu, tarik nafas bu gitu. Nah, terus dibersihkan gitu ya, atau mungkin kan ada jaringan-jaringan apa gitu ya, perlengketan. Nah, oke, dirasa udah cukup. Nah, sampai ketinggalan ya rasanya ya, nanti jadi corpus alienum. Oke, sudah desinfeksi bersih ya, baru pasang spekulum. Oke, nanti alat-alatnya ditaruhnya di sini aja ya, jadi jangan di meja. Udah tahu kan pasang spekulum kayak gimana? Dikendorin dulu ya, kendorin dulu, terus pastikan juga ini murnya itu kuat gitu. Terus, seperti ini. Nah, dijepit, posisinya jepit masuknya, posisinya jepit. Terus miring ya. Terus ini kan kita udah pakai sarung tangan steril ya. Ini yang untuk telunjuk tangan kiri membantu untuk melebarkan introitus vagina ya. Jadi agak ditekan ini bagian yang inferior ya. Tekan, terus ini masukkannya miring sini. Oke, setelah agak setengah masuk. Ini lampu udah nyala dari tadi ya, karena gelap kan. Nah, sudah dirasa cukup masuk, tekan. Nah, kunci. Oh, harusnya pasang spekulum dulu baru di desinfeksi, bener ya? Di situ juga ya? Oh, enggak lihat. Pokoknya intinya habis desinfeksi luar, kita pasang spekulum dulu, ya kan? Baru desinfeksi dalam. Karena lebih enak kan ternyata pakai ini. Setelah dipasang spekulum, jadi kan ada jalannya gitu ya. Nah ini jadi nggak perlu pas desinfeksi dulu, tapi pasang spekulum terus baru desinfeksi. Terus kan mungkin juga takutnya pasang spekulum ada yang berdarah gitu kan? Kena spekulumnya. Nah jadi nggak 2 kali kita. Nah langsung jadi desinfeksinya di sini aja. Pas udah pasang spekulum. Mau sebelum pasang spekulum atau setelah ya jadi nggak apa-apa gitu. Soalnya jadinya lebih steril kan. Tapi kan waktunya juga nanti tambah lama ya. Gitu. Jadi desinfeksinya setelah pasang spekulum aja. Oke, sudah. Terus sekarang pasang tenakulum dulu. Pasang tenakulum misalnya di jam 10 ya. Nah, di jam 10 dibuka posisinya, terus dimasukkan. Nah, kira-kira ya. Nah, kalau sudah terjepit kan terasa tuh kayak gitu, kayak tadi lah ya waktu di yang pakai luar sini. Atau kalau mau lihat misalnya posisinya pakai senter, harus pakai senter HP biar kelihatan. Di situ. Itu kan kurang lebih jam 10 ya tenakulumnya. Jadi fungsi tenakulum itu untuk mengarahkan kita pada sel sondase dan memasukkan IUD. Karena kan kadang susah ya kalau posisi yang normalnya kan biasanya antifleksi tuh. Nah kalau nggak pas kebenaran, pas posisi retro, ketika didorong-dorong nggak masuk, takutnya kan jadi perforasi gitu. Kok ini ada tahanan ya gitu ya. Oke, udah lihat ya. Terus setelah itu kita sondase. Nah, megangnya kayak gini ya, jadi yang cantik. Megang, jangan gini. Nanti kalau kayak gini nanti kayak tusuk ya. Oh, kayaknya horor gitu ya. Pastinya sih pasrah aja kan, dia nggak lihat kan. Nah, kayak gini posisinya ya. Jadi kayak mengikuti alur. Kan kita udah lihat tuh pakai tenakulum. Oh, posisi uterusnya seperti ini. Nah, coba kalau nggak pakai tenakulum, kita pas masukin sonde susah.
lubang porsionya di mana coba gitu. Jadi sebenarnya tenakulum itu untuk memudahkan kita sonda switch sampai kedorong ya. Nah, oke. Sampai ada tahanan nih. Tapi kira-kira udah mentok jangan dipaksa. Gitu. Oh, udah segini panjangnya ya. Setelah itu ditarik. Nah, kita tahunya dari mana panjangnya? Dari lendir. Cairan atau lendir yang ada di sonde. Itu namanya sondasi ya. Misalkan tadi sekitar 7 ya atau 8 lah ya, 8 misalnya. Terus disamakan dengan ini. Dengan inserter ya. Namanya inserter. Dengan sini. Nah, soalnya ini nanti kan yang biru-birunya itu untuk mengukur mentoknya di sana, gitu di ostium uteri internum ya. Terus baru ini kita masukkan ke dalam inserter untuk IUD-nya tadi ya. Ini benangnya nih. Ini benangnya. Oke. Nah, ini dimasukkan rangkainya. Terus ini nanti aja nggak apa-apa sih masukinnya ketika pas mau dorong gitu ya. Takutnya nanti pas udah dipasang terus jatuh gitu, malah nggak steril kan? Gitu. Nah, kita ini udah rata ya, gini. Jadi jangan yang kayak gini, gitu. Tapi rata, gini, diatur. Terus habis itu ini tenakulumnya kita pegang pakai tangan kiri. Ini juga sama, megangnya kayak sonde. Kok yang kayak gini juga, gitu. Tapi megangnya ya gini lah, soft and gentle. Gitu. Terus kita masukkan pelan ya, sip sampai mentok. Sudah sampai mentok, baru masukkan pendorongnya ya. Jadi kayak withdrawal, tangan kanan dorong, tangan kiri narik gitu. Nah, oke. Nah, sudah, terus tarik. Oke. Masuk nggak? Coba dilihat. Kayaknya itu masuk. Sebentar. Maju aja. Oh ya udah masuk. Udah masuk ya. Nah itu kan benangnya kepanjangan tuh. Ini mesti bakalan diprotes suaminya. Karena ketika koitus nggak enak, nusuk-nusuk gitu. Nah jadi kita potong sekitar berapa senti? 3 kan? 3 sama. Kalau sesar itu malah pendek banget. Iya. Kalau sesar kan karena sesar ya per abdominum, jadi nggak usah masukin IUD-nya lewat situ, tapi langsung ditanam di situ. Gitu, makanya benangnya ini banget. Cuma susah lepasnya. Lepasnya benangnya nggak kelihatan. Sampai diukrak gitu. Nyariin benang. Topas. Ya. Makanya kita gunting dulu. Bersyukur sebagai laki-laki kita bersyukur. Oke, kita gunting sekitar 3 cm ya itu ya. Jangan digunting beneran ya, simulasi aja, nanti nggak bisa diambil. Oh, guntingnya itu. Iya, pakai gunting ini. Nah, 3 cm itu dari ujung. Sama. Ujung sana. ujungnya. Iya. Ujung talinya. Iya. Dari ujung. Sama. Ujung. Nah, yang keluarnya. Iya. Bukan Sekitar- fulus. apa ya? Itulah Porsionya. UI-nya. Iya, porsionya itu. Kan kita bisa kira-kira tuh. Kalau misalkan sentiannya dari sini ya nanti kepanjangan sama itunya juga kan kadang beda-beda kan, benang dari IUD-nya gitu. Jadi sekitar 3-4 cm digunting kerap gitu ya. Setelah dikerap, terus lepas tenakulumnya. Terus kita ini buka apa namanya, spekulumnya dibuka, terus tarik ya. Oke, terus miring. Nah, ini
masukin ke fornix apa anterior, superior atau inferior, dijepitin benangnya. Oh. Gitu, jadi nggak yang nusuk kayak gitu, maksudnya nggak yang posisinya kayak gitu aja kan, nanti diprotes suaminya pas berhubungan. Gitu, jadi harus diselipin, kita VT gitu, masuk pakai tangan, iya tetap masuk. Nah, Kalau di itu gimana dok? Kalau misal dicontoh di sini dok? di sini Iya kan. Jadi kan ini kan nanti kan benang, iya ya. benang, terus dipotong pas ini gitu. Pas. Sekitar 3 atau Oh 4 masih cm itu. ada lebihnya. Masih ada, Oh. iya. Jadi dihitung 3 sampai 4 cm tuh dari Dari sini. ini. Oh, Dari OE-nya ini. oke. OE-nya ini digunting segini kan misalnya sisanya ya. Heeh. Pas kita masuk diselipin. Atau di bawahnya. Gitu kan bisa ini terhampal lah ya. Walaupun nggak lihat gitu. Diselipin di fornix superior atau inferior gitu kalau posisinya kayak gini. Gitu. Iya, kalau enggak nanti protes suaminya, mengganggu keharmonisan. Oke, berarti selanjutnya kita tersentuhan terakhir ya. Kita ini lagi apa namanya, dep lagi apa ya, desinfeksi lagi. Di situ ada nggak? Ada dok. Ada ya, terakhir lah ya. Itu sebelum spekulum diambil apa setelah? Sebelum harusnya. Sebelum ya, harusnya ya. Tadi jangan dilepas dulu, baru kita masukkan juga. Jadi kayak waktu yang pertama pasang spekulum dulu, desinfeksi. Terus ini sebelum spekulum diambil juga desinfeksi lagi. Misalkan ada perdarahan gitu ya, kita dep. Misalkan tadi jepitan tenakulum kan, habis diambil kan, gitu. Dep. Terus udah, baru spekulumnya diambil. Oke, sudah selesai. Pasang IUD-nya Bu. Gimana Bu? Rasanya Bu mules? Lega. Oh.